يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur jamaah sekalian masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh iman takwa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, sehat bahagia sekeluarga dunia sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyingkat waktu pada kali ini lanjutan dari materi akidah beberapa waktu yang lalu terkait dengan urgensi syahadat. Maka kali ini kita sampai kepada materi madlul syahadah atau makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita awali dengan makna syahadat dari kata syahidah. Syahadat dari kata syahidah yang artinya an-nadharu, melihat, al-hadaru, hadir, datang, ya, au alima, atau mengetahui. Itu kata syahidah. Kemudian kalau ditambah dengan lahu bi, ya, syahidah lahu bi, itu artinya ikrar, ya, pengakuan atau menyatakan, ya, itu bagian dari syahidah lahu bi. Kalau kemudian hanya ditambah bi tanpa lahu, syahidah bi, artinya berjanji atau bersumpah, ya. Kalau syahidallah, ya, syahidallah, ay Allah yashhadu, ay Allah ya'lamu, Allah mengetahui, itu syahidallah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari beberapa makna lafziyah kata syahidah ini jamaah sekalian, maka tentu dalam pengertian secara komprehensif makna syahadat konteksnya adalah la ilaha illallah, yaitu meyakini dan mengakui, mengikrarkan bahwa tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu konsekuensinya adalah tetap teguh di dalam keyakinan kita, ya, sehingga orang yang bersyahadat kepada Allah itu memiliki jati diri yang kuat, jamaah sekalian. Tidak gampang terombang-ambing dengan situasi dan kondisi. Memiliki kekuatan, keteguhan hati, ya, kekokohan jiwa, mau generasi apapun, ya, mulai dari generasi masa lalu, masa kini, sekarang ada Gen Z, ya. Gen Z kalau dibacakan Gen Z, ya. Gen Z ini, ya, ini zaman sekarang. Jadi semua ini tidak akan mempengaruhi, ya, kepribadian seseorang ketika seseorang itu punya prinsip yang namanya syahadat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan seperti orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik itu sebetulnya mereka punya Allah sebetulnya. Sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah. Tapi keberimanan mereka tentu disertai dengan tandingan-tandingan yang lain. Maka di surah Al-Baqarah ayat 22 itu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kita menjadikan tandingan-tandingan Allah dalam kita mengimani Allah. Itu jamaah sekalian. Ketika orang musyrik ini diajar beriman kepada Allah oleh Rasulullah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ternyata
yang diabadikan di dalam surah Shad ayat 5, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Jadi disuruh beriman hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru mempertanyakan, kenapa sih Tuhan hanya satu? Oh ya, Tuhan itu dua. Kayak calon-calonnya teman-teman di kantor pajak di Noyo misalnya. Jadi, calon kita kan boleh banyak. Seperti beberapa waktu lalu calon-calon istri saya itu banyak. Alhamdulillah sekarang sudah dapat satu, cantik lagi. Berkat dalam panjenengan saya masih payu, saya masih laku. Ya, alhamdulillah. Kebetulan beliau ahli ruqyah, ahli mekam, ahli gurah, dan ahli saraf. Jadi kalau saya nanti sarafnya agak berbeda, segera diobati. Karena orang seperti saya itu udah gila. Gila 3 tak, harta, tahta, wanita, ditambah dengan Toyota, Jakarta, dan Kuota. Makanya hati-hati. Kebetulan Allah menjodohkan saya dengan seorang bunyai yang insya Allah bisa menjaga diri saya, ya, bidadari surga saya. Jadi mudah-mudahan ini cukup sekali saja bujuk saya kemarin mati, mudah-mudahan tidak mati lagi yang ini. Baik, jemaah sekalian, jadi aja'ala alihata ilaha wahida. Muhammad, bahwa Tuhan itu jangan hanya satu. Orang musyrik masa Rasulullah itu juga ada yang sama dengan tipologinya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu jadi itu, ya, maunya itu Allah itu diperlihatkan. Ya, Allah itu nyata secara transparan, ya, bahwa secara nyata seperti kita panjenengan menyaksikan saya misalnya panjenengan maunya seperti itu. Mereka lupa bahwa sifat Allah itu justru ya tidak bisa terjangkau dengan apapun dan siapapun. Kalau Allah kemudian dilupakan dengan apapun siapapun atau mujasimah, istilah bahasa Arabnya itu berarti menyalahi konsep ketuhanan. Makanya dalam Islam itu tidak ada Bapak Ibu yang namanya Tuhan itu digambarkan dengan apa ya? Dalam film dulu ada sungkokong gitu ya. Karena dengan tindak dan kekenceran itu ada yang tangannya berapa itu. Tidak pernah lihat ya Pak ya? Tidak pernah, berarti tidak pernah geraan di sana ya. Sampai ada patung apa itu tangannya berapa itu. Itu Tuhan tidak bisa disamakan dengan itu. Nah ini yang dipertanyakan adalah orang musyrik. Nah kita seorang muslim, ya seorang mukmin, iman kula jenengan. Nah Allah ya Allah. Ya, jangan ada yang lain selain Allah. Maaf ya. Jenengan sama istrinya aja kadang-kadang istri kita cemburu, apalagi Allah. Makanya sering saya sampaikan, orang itu kalau tunangan pakai cincin, terus aku cinta, kamu cinta, disingkat cincin, jangan ada yang lain. Kemudian ada kalung, yang untuk kalau aku yang mengantungan, terus orang gelangnya sampai hilang. Itu jamaah sekalian. Sehingga dalam apalagi Allah Subhanahu wa taala itu maha pencemburu loh, ya. Sekali panjenengan menyekutukannya, ya, sama dengan panjenengan merebut kekuasaan Allah, dan Allah sangat murka. Makanya dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin wa qila min syirkin. Ada orang yang hatinya sedikit saja dari kemusyrikan, maka tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Termasuk ini jamaah sekalian. Jadi di dalam kita memahami urgensi syahadat kemarin, ya, terkait dengan makna syahadat adalah bagaimana syahadat ini bisa menjadikan asas inqilab, menjadi asas sebuah perubahan, ya, merubah pola pikir kita, merubah qada dan qadar kita. Ya, ini maaf ini salah tulis ya. Harusnya qada dan qadar. Yang maklum mantan anyar kadang-kadang salah ketiknya. Ketiknya ini tadi malam sambil melihat sama istri saya. Ya pijitan ngono Mas, sampeyan rasa khawatir, rasa iri ya. Ini bapak-bapak sing belum rapi lah, Tuhan tambah rapi. Amin. Sing belum rapi segera rapi loh ya, karena saya dengar
Insya Allah setelah Desember sebelum Januari kiamat. Ini jamaah sekalian. Jadi monggo kita di dalam memahami urgensi syahadat, menyangkut dalam makna hakikat syahadat itu sendiri adalah bagaimana syahadat ini bisa merubah diri kula jenengan, baik secara pribadi maupun dalam konteks peradaban, tentu hubungannya dengan beriman kepada qadha dan qadar. Ini sering di masyarakat kita Bapak Ibu, ya, memahami makna beriman kepada qadha dan qadar. Dan kemarin ketika kula jenengan membahas tentang pilar-pilar akidah yang ada ilahiyah, samiyah, tauhidiyah, ya, itu kita belum sempat membahas terkait dengan rukun iman yang ke-6 ini. Ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kula jenengan. Jangan sampai kula jenengan ngendikan ngeten, enggak ada takdir Allah itu. Misalnya ini ketepaan naik. Kayak saya ini dapat jodoh lagi ya. Yo, bukannya qadar Allah itu, anjir kiai sing cerutak itu beragas. Enggak diludus itu kan. Oh, Surabaya oleh pare ya kan. Padahal rumahku Irak loh, ini ngani jarak. Ketemu pare, kenapa? Karena asli saya Pati ketemu pare, Pati pare. Saya Khazin, beliau Khairiyah, mirip. Beliau ada kaitannya dengan makna permata. Saya Khazin artinya penjaga gudang permata. Cocok Pak. Cocok Pak. Ngono jono kancaku sing ngene. Pak Yai, jenengan itu nikah meneh iku tinggi anak-anakan apa enak-enakan. Enak-enakan ae langsung sekarang tua ya. Jawab sekali lagi saya. Ada istri saya di belakang ini. Maaf ya. Ini yang saya ngawur ya, ngawur ya. Kemana-mana saya bawa. Ya satu takutnya nanti beliau digondol wong. Yang satunya lagi takutnya nanti saya kantor kawat. Baik, beriman kepada qadha dan qadar, atau dalam bahasa sinonimnya sering kita kenal dengan takdir. Takdir itu sebetulnya, ya, kalau dalam pengertian secara lughawi, ya, ada qadha dan qadar. Qadha itu apa? Dalam bahasa ini artinya al-hukmu, al-isbatu, al-amru, al-iradatu, wal-i'lamu, wal-khalqu. Jadi menurut bahasa, qadha itu artinya hukum, ketetapan, perintah Allah, kehendak Allah, pemberitahuan dan penciptaan. Di mana Allah sudah tetapkan, okay? Allah sudah tetapkan. Bahkan dalam menurut istilah ini, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menulis ketetapan yang ketetapan saja ini gimana? Ini menandakan bahwa malam pertamanya berhasil ini. Ketetapan Allah sejak zaman azali, jamaah sekalian, sesuai dengan iradanya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Ya, jadi sebelum Allah ciptakan kita semuanya, langit bumi seisinya, itu Allah terlebih dahulu mencatat seluruh apa yang menjadi kudrah iradanya Allah terhadap penjenengan semua. Ya, adapun nanti kemudian penetapannya, faktanya, realitanya nanti akan disebut dengan qadar, yaitu kepastian, peraturan dan ukuran. Okay. Dan ini menurut istilah Islam, ya, qadar adalah perwujudan atau realita ketetapan Allah, ya, terhadap semua makhluknya dalam kadar, ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Maaf dulu saya, misalnya saya di Lauh Mahfuz itu dicatat oleh Allah, Khazin itu besok, ya, punya istri namanya Munamaya, umpama. Nah, itu ketetapan qadha-nya Allah. Tapi dalam realitanya, karena saya tidak begitu dekat dengan Munamaya, karena saya dekatnya dengan Sofia Lajuba, umpama. Nah, terus dalam kenyataannya saya dapat Sofia Lajuba, inilah namanya qadar. Panjenengan nuwun sewu, ketika di Lauh Mahfuz ditulis, ya, nama si fulan nanti menjadi polisi. Tapi berhubung panjenengan memiliki relasi atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan
ternyata qadarnya ada di sini. Itu namanya qadar. Qadha adalah ketetapan yang bisa jadi sesuai dengan qadharnya itu, ya, bisa jadi berubah. Berubahnya itu dengan usaha manusia atau dengan doa-doa mereka. Karena doa itu dalam hadis itu bisa merubah takdir. Ya, doa itu di samping senjatanya orang beriman, doa juga bisa merubah takdir. Walaupun para ulama membagi dua dimensi, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu takdir yang hubungannya dengan usaha manusia. Tapi kalau mubrom yang sudah bisa tidak diganggukan lagi, sudah mau diusahakan bagaimana ya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga yang namanya takdir kita, karena manusia diberikan hak demokratisasi oleh Allah, maka kalau toh kemudian terkait dengan ajal misalnya ya, kalau kemudian panjenengan berusaha, bisa jadi tidak menutup kemungkinan Allah akan memanjangkan umur panjenengan. Panjenengan mungkin ditakdir Allah umur 60 tahun, belum sering silaturahmi. Oleh Allah berhak untuk dengan prerogatifnya ditambah lagi usia panjenengan. Ini jadi kita umur panjang kabeh ini. Saya doakan mudah-mudahan umurnya tambah panjang lagi ya Pak ya. Amin. Nah, panjang terus mau ngapain ya Pak ya? Maunya berapa ratus tahun ya? 100, 200 ya. Sing penting saja itu musim barokah. Itu musim barokah. Mau berapapun diberikan Allah ya, sing penting sehat, barokah, ibadah, taat, itulah insya Allah yang bermanfaat. Itu yang masalahnya. Baik, hakikat iman kepada takdir ya. Yang pertama, beriman bahwa mengetahui segala sesuatu secara rinci. Ya. Jadi kita betul-betul meyakini juga bahwa Allah yang menulis takdirnya manusia. Yang bernamanya iman pada takdir adalah beriman bahwa semua yang ada di alam ini ya atas kehendak Allah, kudrah iradahnya Allah. Kemudian juga beriman pada takdir merupakan keyakinan bahwa segala makhluk yang ada ini adalah atas khalqullah, atas ciptaan Allah. Satu terkait dengan basarnya Allah, pengetahuannya Allah. Yang kedua, kitabahnya Allah, pencatatan Allah. Yang ketiga, penciptaan Allah. Dan yang keempat adalah kehendaknya. Disinilah maka mengimani takdir itu ada 4 tingkatan. Oke, ini ada beberapa tingkatan. Ya, 4 tingkatan ini yang nanti kita sebut dengan takdir al-iman bi takdir ilman. Jadi mengimani takdir dari segi ilmu. Maksudnya bagaimana? Mengimani takdir ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau jangan meyakini bahwa semua yang ada ini pasti diketahui Allah. Bahkan sampai jatuhnya dedaunan sehelai daun pun tidak ada yang terlewati dari sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah ya. Allah ini yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan semua dicatat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah untuk mencatat semua yang ada di alam semesta seisinya. Termasuk yang kedua adalah Alkitabah, pencatatan, di mana semua sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang namanya musibah. Saya sering menyampaikan pada jamaah, yang namanya musibah itu dari bahasa asaba yusibu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan apa ya? Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Jadi ma'asaba, musibah itu dari bahasa asaba. Cuma orang Jawa kita sering menyebut musibah itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyedihkan, gitu. Wah, Pak Hauzi musibah, ujungnya mati. Tapi alhamdulillah sekarang dapat nikmat isarabi, rapi lagi. Nah, jadi musibah itu sebetulnya tidak semuanya menyedihkan Bapak Ibu. Asobat yang mengenai kita. Nah, yang mengenai kita ada kalanya nikmat, ada kalanya sesuatu yang bukan nikmat. Bahkan orang yang ahli hakikat Bapak Ibu
Semua yang menimpa kepada dirinya dianggap sebagai sebuah nikmat. Nah, kalau jenengan diberi sehat, itu nikmat. Nikmatnya apa? Panjenengan bisa bekerja giat, bisa ibadah dan taat. Ketika diberi sakit, itu juga nikmat. Bagi orang yang ahli hakikat, nikmatnya apa? Dengan sakit, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sakit, ketika panjenengan ikhlas, ridho, sabar, setiap sakit yang menimpa kita adalah rontoknya dosa-dosa kita. Ya Allah, jenengan pengen sakit terus sehingga nggak bisa garap kayak bujuni. Ya, bukan itu. Ketika sakit ya kita berusaha sambil berdoa, jangan putus asa. Tapi ketika kita sehat, gunakan sehat ini untuk semakin berlipat ganda kita mengumpulkan pahala ibadah dan taat kita. Itu jamaah sekali. Itu namanya musibah. Makanya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji kula jenengan itu dengan keburukan maupun kebaikan. Sehat musibah, sakit juga musibah. Gitu. Sugih ya ujian, miskin juga ujian. Seperti itu, ya. Oke, lanjutnya seperti Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Jadi ternyata Allah mencatat catatan-catatan takdir kula panjenengan, langit seisinya, bumi seisinya, seluruh makhluknya. Ini ternyata 50.000 tahun sebelum diciptakannya. Ya, sebelum Allah ciptakan seluruh makhluknya itu 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah menulis nasib-nasib kula panjenengan seperti itu. Sehingga itu yang disebut dengan Alkitabah. Yang ketiga adalah al-masyiah, mengimani bahwa semua atas kehendak Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami Allah sungguh terhadap segala sesuatu sudah menentukan, sudah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dalam bahasa tauhid namanya fi'lu kulli mungkinin au tarku. Allah mau berbuat apa saja atau meninggalkan perbuatan apa saja, itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau menjadikan jago panjenengan nanti jadi gubernur atau tidak terserah. Mau Khofifah, mau Bu Risma, oke. Mau Bu siapa satunya? Bu Lulu. Wah, ini cantik-cantik semua ya. 3 bidadari calon gubernur kita. Aku tak coplos kabeh saya doa ini. Ya monggo terserah, monggo. Itu adalah nanti yang menentukan apa syiah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kalau jangan perlunya iman pada takdir ini satu, tidak pula jangan mengklaim bahwa semua pasti menang. Jago saya pasti menang, yang lainnya pasti kalah, tidak boleh begitu. Karena tidak ada yang absolut. Kebenaran kita, kemenangan kita adalah sangat relatif. Itulah jamaah sekalian rahimahullah. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Termasuk hak prerogatifnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Maka disinilah alasan kula jenengan wong Islam gak oleh ngelokne wong sing agamane selain Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua berdasarkan hidayah Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak pernah menghina yang namanya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib berbeda keyakinan, bahkan selalu mendoakan beliau. Alangkah indahnya ketika kula jenengan seorang muslim sejati ini sangat-sangat mengedepankan toleransi, bahkan mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah di dalam hati. Nah, dulu zaman Rasulullah banyak orang kafir diislamkan. Jangan sampai sekarang banyak orang Islam yang kita kafirkan. Ya, ini seperti dari mana? Ya dari sikap kula jenengan. Jangan sampai pola hidup seorang muslim ini ya nanti di hadapan orang lain menyakitkan. Maka sering saya sampaikan dalam satu hadis, al-muslimu man saliman nas bi lisani wa yadi. Seorang muslim yang ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dengan lisan apalagi perbuatannya. Tidak peduli mau kiai, mau penceramah, mau balik, mau jamaah, terserah.
Tidak boleh ada yang terganggu. Makanya termasuk ceramah ini jangan sampai mengganggu jamaahnya. Nah, jadi ceramah sudah sesuai. Yo sampai ini baik, supaya tidak mengganggu istirahat panjenengan. Ini di antara panjenengan ada yang minawapari, waluyui, capai, ya kan? Mulai cukup sampai di sini, ya. Baik, itu jamaah sekalian rahimahullah. Tingkatan yang keempat adalah afalku, bahwa semua ini realitanya adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian intinya, agar kita semuanya dapat mengimani takdir ini sebaik-baiknya. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan senantiasa diberkahi hidup kita dengan keimanan kita, karena derajat mulia, kesempurnaan dan tingkatan kemuliaan seseorang adalah ketika beriman kepada Allah. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dua kelompok manusia. Yang pertama panjenengan yang beriman, yang kedua yang menuntut ilmu. Jadi panjenengan siang ini mendapat dua-duanya. Derajat kemuliaan karena keimanan panjenengan, juga derajat kemuliaan panjenengan karena berada di tengah-tengah majelis taklim yang mulai insya Allah ganjarannya penuh, sehingga ngantuk insya Allah terdapat walaupun separuh. Karena ngantuk itu juga nikmat Gusti Allah, tidak apa-apa. Ya, apalagi jangan bersandar, itu terlambangi jangan tawakal kepada Allah. Golek sendenan Gusti Allah, ya. Jadi Gusti tak tekengane pusat. Oke, cukup sampai di situ. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Atau benar ada pertanyaan Pak? Ya, dari baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu